Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Fadilah, BP 20 10 95 10 20 dari kelas Statistik B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya dari data yang diberikan salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wahyu Pratama. Pada pengamatan kali ini, saya mengamati tentang mahasiswa Departemen Teknik Elektro Angkatan 2014 yang mendapatkan pekerjaan dengan jenis perusahaan BUMN atau BUMD dan bekerja di PLN. Data yang didapatkan yaitu sebagai berikut, terdapat 14 jenis data dengan variabel yang berbeda-beda. Next, variabel yang terdapat pada data yang saya amati. Jadi variabel itu adalah suatu sifat yang menunjukkan sesuatu yang dapat diamati yang memiliki nilai berbeda-beda. Jadi pada data tersebut terdapat 8 jenis variabel. Yang pertama nama, NIM, IPK, tahun lulus, jenis kelamin, pendapatan per bulan, jenis perusahaan, dan nama perusahaan tempat bekerja. Selanjutnya jenis data. Jadi jenis data terdapat dua buah jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi, data kualitatif itu merupakan data yang bukan berupa angka-angka. Jadi, dari data yang saya amati terdapat 4 jenis data kualitatif. Yang pertama nama, dua jenis kelamin, yang ketiga jenis perusahaan, dan yang terakhir itu nama perusahaan tempat bekerja. Sedangkan untuk data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Jadi data kuantitatif ini terdapat dua buah jenis, yaitu data kuantitatif diskrit dan data kuantitatif kontinu. Yang pertama itu data kuantitatif diskrit. Pada data kuantitatif diskrit ini merupakan data yang membilang, contohnya yaitu bilangan bulat. Jadi pada data yang saya amati terdapat dua jenis data kuantitatif diskrit, yaitu NIM dan tahun lulus. Yang kedua data kuantitatif kontinu. Kalau data kuantitatif kontinu ini merupakan data yang mengukur atau bilangan real. Jadi pada data yang saya amati terdapat dua data kuantitatif kontinu, yaitu IPK dan pendapatan per bulan. Nah, selanjutnya itu skala pengukuran. Skala pengukuran yang terdapat pada data yang saya amati yaitu ada dua. Yang pertama skala nominal dan skala ordinal. Jadi skala nominal itu merupakan angka-angka yang diperoleh tidak mencerminkan besarnya ukuran ataupun urutan angka tersebut. Jadi pada data yang saya amati terdapat dua jenis skala nominal. Yang pertama NIM dan yang kedua tahun lulus. Sedangkan untuk skala ordinal yaitu angka-angka yang digunakan untuk melabelkan data yang diperoleh diurutkan berdasarkan besarnya angka dan diurutkan dari angka terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Jadi pada data yang saya amati terdapat dua jenis skala ordinal, yaitu IPK dan pendapatan per bulan. Selanjutnya grafik. Yang pertama itu grafik batang. Jadi di sini grafik batang menggunakan variabel yaitu pendapatan per bulan. Jadi kenapa menggunakan pendapatan per bulan? Dikarenakan pendapatan per bulan jika digunakan menggunakan grafik batang akan lebih terstruktur dan lebih mudah dibaca. Jadi grafik batang lebih cocok untuk digunakan pada pendapatan per bulan. Yang kedua itu grafik lingkaran. Jadi grafik lingkaran ini lebih cocok menggunakan jenis kelamin karena lebih mudah dibaca dan data yang digunakan itu juga sedikit. Itu terdapat dua jenis datanya yaitu perempuan dan laki-laki. Dan dengan melihat grafik lingkaran ini kita dapat melihat jumlah laki-laki berapa dan jumlah perempuannya berapa. Yang kedua yang juga cocok menggunakan grafik lingkaran yaitu tahun lulus. Jadi pada variabel tahun lulus ini juga terdapat dua jenis data yaitu tahun 2019 dan 2018. Jadi ketika menggunakan grafik lingkaran akan terlihat jumlah tahun lulus mahasiswa dengan tahun lulus 2018 berapa dan mahasiswa tahun lulus 2019 juga berapa. Selanjutnya yaitu grafik garis. Untuk variabel IPK ini lebih cocok menggunakan grafik garis untuk melihat bagaimana grafik dari IPK mahasiswa tahun 2018 tersebut. Maksudnya mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2014 tersebut. Next yaitu grafik scatter. IPK juga cocok menggunakan grafik scatter dikarenakan grafik scatter
ketika menggunakan variabel IPK lebih mudah terbaca dan lebih terstruktur. Jadi lebih terlihat IPK dari mahasiswa angkatan 2014 tersebut. Selanjutnya yaitu mean, median, dan modus. Jadi untuk mean, pada mean ini variabel-variabel yang saya gunakan yaitu nama, NIM, IPK, dan pendapatan per bulan. Untuk mean dari IPK ini merupakan rata-rata dari IPK keseluruhan mahasiswa yang saya amati. Jadi meannya yaitu 3,34. Sedangkan untuk pendapatan per bulan atau rata-rata dari pendapatan per bulan dari mahasiswa yang jenis perusahaan BUMN dan bekerja di PLN yaitu rata-ratanya 6.865.500. Selanjutnya median atau nilai tengah. Jadi nilai tengah dari IPK mahasiswa dengan jenis perusahaan BUMN dan bekerja di PLN yaitu 3,33. Sedangkan untuk nilai tengah dari pendapatan per bulan mahasiswa tahun 2014 yang datanya saya amati itu yaitu 6.600.000. Selanjutnya modus, nilai yang sering muncul. Jadi nilai yang sering muncul pada IPK mahasiswa tahun 2014 yang datanya saya amati ini yaitu 3,33, sedangkan pendapatan per bulan dari mahasiswa tahun 2014 yang datanya saya amati yaitu 6 juta. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.